polisi. Nah, kalau sekarang diibaratkannya melawan kejahatan, di dalam kasus Subang ini kejahatan kan belum terungkap. Ya. Berarti kalau misalkan balap, kira-kira sekarang dalam posisi saat ini duluan mana? Itu gini Kang Heri, itu kan sindiran pedas. Iya. Dari seorang pakar. Enggak, iya betul. Ya kan? Ini mah gini, kalau sekarang ini? balap, kalau sekarang lagi berbalap untuk berlomba, saya yakin nih institusi kepolisian sekarang itu sedang berusaha Bang Sid untuk bagaimana bisa mengungkap kasus. Saya yakin juga dengan profesionalisme yang dimiliki oleh kepolisian, ya. Tidak banyak juga kasus yang lama akhirnya juga terungkap. Ya. Gitu loh. Jadi kan kalau pihak kepolisian itu kerjanya senyap, terkadang tidak perlu dipublish juga kepada kita. Ya. Makanya saya ingin bertanya saat ini, kalau seandainya posisinya berlombanya ini sekarang seperti apa dan bagaimana? Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semuanya? Terima kasih yang selalu menyimak perkembangan pemberitaan kasus Subang. Pada video kali ini yang ingin kita bahas bersama Kang Heri Susanto, seperti biasa, masalah-masalah seputaran kasus Subang. Begitu. Nah, banyak sekali komentar publik dan juga ini mungkin dulu teman-teman mendengar clue yang dikeluarkan AKBP Ibu Sumarni, Kapolres Subang yang dulu, bahwa dugaannya tidak ada barang yang hilang dan juga pintu yang dirusak, dan juga mungkin dugaan-dugaan dari AKBP Ibu Sumarni ini pelaku atau ya mungkinlah para pelaku ya. Di dalam kasus Subang ini dugaannya orang-orang dekat korban atau orang yang sudah saling mengenal, mungkin itulah teman-teman ya. Nah, Kang Heri, jadi gini, menurut Kang Heri ini analisa ya, kita berarti yang namanya analisa itu tidak benar juga 100% dan juga tidak salah juga 100% ya. Karena kita sebagai ya YouTuber mungkin itu yang membahas kasus Subang, apalagi Om Heri dari awal kasus ini mencuat seperti itu. Nah, menurut Kang Heri misalkan analisa apakah pelakunya dugaan Ibu Sumarni yang dulu dikatakan itu benar adanya atau bagaimana analisa Kang Heri seperti itu? Kalau analisa ya, analisa. Ya, ini analisa saya. Kita melihat juga jejak digital dalam arti Ibu Sumarni itu kan sebelum jadi Kapolres itu pasti kan pernah menjadi, intinya memiliki pengalaman. Memiliki pengalaman tentang proses penyidikan, kan seperti itu. Nah, jadi atas dasar itu bukan tanpa ada alasan, bukan tanpa alasan ya. Ibu Kapolres dalam hal ini Ibu Sumarni menyampaikan terkait hal itu kepada kita semuanya. Jadi betul. Tidak ujuk-ujuk dan tidak sekonyong-konyong gitu loh. Pasti berdasarkan identifikasi awal, olah TKP awal setelah kejadian, disandingkan dengan hal-hal yang lainnya, seperti kan sudah sering dibahas juga sama Bang Jekto di lingkungan TKP mungkin ya. Di lingkungan TKP. Jadi intinya menurut saya bukan tanpa alasan. Jadi intinya saya sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh clue yang diberikan oleh Ibu Sumarni pada saat awal kejadian. Iya, awal kejadian. Oke, iya aku juga Kang Heri dari dulu sampai membahas 2023 hari ini, aku sangat yakin, yakin dari clue yang dikeluarkan, apalagi ini seorang Kapolres yang sudah sangat pengalaman ya. Nah, betul sekali. Nah, aku melihat dari data-data jejak digital dan gambaran kasus Subang ini. Dulu aku menyimak di podcastnya Pak Aiman ya, Kompas TV, bahwa di situ pembahasannya menarik sekali, keterangan Pak Yosep, ya saksi Pak Yosep, keterangan saksi Yoris, di situ menarik. Kang Yoris mengatakan, ini ada jejak digital ya, bukan mengarang-arang. Mengatakan seperti ini. Ya, ini ada masalah internal. Itu kalau menurut Kang Heri maksudnya apa ya kira-kira? Kita rundingan saja. Masalah internal ya? Iya, internal. Kalau internal itu kan ya intern itu kan sendiri mungkin. Saya hanya paling bisa mengomentari terkait persoalan internal. Ini analisa ya? Iya, ini analisa. Saya hanya paling bisa mengomentari persoalan bahasa internal. Kalau internal itu berarti kan otomatis internal itu keluarga, ya kan ya. Intinya ini sebuah persoalan keluarga. Kalau dilihat dari bahasa
intern Ya, ya. seperti itu. Jadi kalau untuk ada persoalan apa di internal, sebetulnya itu pertanyaannya cocoknya disampaikan kepada Kang Yoris sendiri. Ya, betul Gitu. sekali. Bisa nggak misalkan kalau kasus Subang ini bisa disebut kita bukan musibah atau ini lebih ke insiden ya? Ya. Bisa nggak disebut lebih ke insiden atau kecelakaan atau bagaimana gitu? Iya, Ini analisanya. sebetulnya ada kaitannya sih. Bisa dikatakan sebagai musibah juga memang bisa. Bisa. Karena saya yakin lah bahwa segala sesuatu yang diterima oleh pihak keluarga juga ya, Iya, betul. wabil khusus di keluarga korban, ini kan sesuatu yang tidak diharapkan tentunya. Iya. Siapa sih orang yang tidak miris gitu loh, Tidak miris. melihat salah satu atau ini dua orang keluarga sekaligus hilang, seperti itu. Jadi bisa dikatakan musibah. Kalau berbicara terkait persoalan insiden, ini mungkin ya ada korelasinya. Apakah ini pembunuhan berencana atau insidental? Gitu loh. Iya. Jadi kan kalau berencana otomatis pasti sudah direncanakan. Ya. Tapi kalau misalkan berbicara tentang insiden, berarti istilahnya insidental dalam arti tidak sengaja tadinya misalkan. Tetapi karena memang terpaksa. Nah, kan seperti itu. Jadi memang ya ada korelasinya lah seperti itu. Oke, mungkin itu pendapatnya ya. Ya, dan banyak sekali memang di publik, dan aku kemarin kan pernah membahas, aku ini menganalisa masalah ini adalah pembunuhan tidak direncanakan atau spontanitas. Aku bahas kemarin. Tapi ini ada dua pembahasan, Kang Heri. Aku menjawab dari pertanyaan publik, yaitu pertama pembunuhan spontanitas. Yang kedua pembunuhan berencana. Nah, kita bahas pembunuhan berencana. Iya, pasti ini pembunuhan berencana. Juga bisa. Karena apa? Dikabarkan di pemberitaan bahwa pelaku tidak terdeteksinya. Sebuah sinyal handphone, kan itu? Tidak terdeteksi jejak dan masih provider banyak. Ya, provider tidak. Berarti ini kan sudah direncanakan ya? Kamu jangan membawa handphone, nanti sinyal kedeteksi. Nah, ini mungkin Kang Heri yang kita bahas. Apakah di dalam sebuah lingkaran kasus Subang ini analisa ya, ada nggak kira-kira orang yang sakit hati, cemburu sosial, melihat gambaran dari media, Kang Heri? Ya, intinya kan kita juga merangkum beberapa informasi yang kita terima ya. Baik itu yang disampaikan oleh internal daripada keluarga itu sendiri, terkait keterangan saksi-saksi yang diberikan, yang pernah diperiksa oleh pihak kepolisian, baik dari mulai Polres Subang sampai akhirnya ke Polda Jabar. Kan Bapak juga tahu, dari awal Kang Yoris juga awalnya masuk ke ATS Laupom, didampingi juga bareng sama Danu. Itu artinya pada saat kita bareng juga banyak informasi yang kita dapat. Tentunya ya wajar. Saya juga tidak tahu nih ya. Pada saat kalau untuk terkait jawaban yang diberikan ke pihak kepolisian. Tetapi kalau berbicara dari sisi statement apa yang disampaikan oleh pihak keluarga, tentunya berbeda pada saat didampingi sama ATS dan setelah pindah dan setelah keluar juga akhirnya berbeda gitu loh. Jadi saya juga sebenarnya tidak bisa gampang menyimpulkan kenapa alasannya, karena saya tidak tahu nih informasi yang diberikan ini kepada kita semuanya ini ini yang benar yang mana gitu loh. Benar-benar. Nah, sehingga oleh karena itu kepada teman-teman, dari perbedaan ini menjadi bahan analisa kita semuanya, teman-teman semuanya gitu loh. Jadi jangan menjustis kepada personalnya. Benar. Karena apapun yang diberikan oleh saksi itu akan dipertanggungjawabkan oleh saksi itu sendiri. Contoh misalkan apa yang disampaikan keterangan saksi Danu misalkan, banyak juga orang yang mengatakan bahwa seolah kan kalau Danu itu berbicaranya terbata-bata. Ya wajar kalau orang misalkan mengatakan bahwa Nanu banyak berbohong, Danu seperti apa dan bagaimana, kan seperti itu. Wong saya aja yang bisa dikatakan hanya update perkembangan kasus Subang. Hanya mungkin di sini saya waktu itu pernah menjadi fasilitator untuk mendapatkan pendampingan hukum dari ATS Law Firm. Ya, akhirnya karena persoalan itu, saya kan ada apa ini Kang Heri? Wajar kan kalau teman-teman punya pemikiran seperti itu, gitu loh. Karena segala sesuatu yang menjadi kecurigaan teman-teman itu sebetulnya secara tidak langsung ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Jadi tinggal kita
berkaca saja gitu. Jadi saya menganggap secara pribadi apapun yang dikatakan oleh teman-teman kepada saya itu tidak masalah. Oke. Seperti itu. Iya. Dalam pembicaraan kasus Subang, ya memang banyak sekali yang membahas adanya sebuah dalang yang mengatur skenario seperti itu ya, diatur. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Mungkin ini gambaran dulu ya, saya bercerita sedikit. Ini di malam itu orang-orang para pelaku ini sibuk. Sibuk membereskan ini, membereskan itu kan. Pasti membereskan, kamu coba ambil air, siram-siram di situ kan katanya. Ini juga aku katanya karena tidak melihat langsung ke TKP waktu itu. Mengikuti kasus Subang itu kan dari bulan September ya. Nah, dulu mungkin ini ceritanya di malam itu sibuk sekali para pelaku ini gambaran ya. Gambaran hanya analisa. Jadi apakah menurut Kang Heri di dalam lingkaran kasus Subang ini ada dalang atau tidak? Menurut pendapat saya dari gambaran media juga yang sudah beredar nih. Iya. Secara pribadi kalau menurut saya masih ya dari berbagai sumber yang kita terima dan dari beberapa saksi juga yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, kalau saya berpikir ada ya. Ya. Luar biasa ini kasus Subang. Tapi kan yang menjadi pertanyaan, adanya itu siapa? Nah itu kan begitu. Kan itu sampai sekarang yang akhirnya sampai kasus ini menjadi pembahasan karena memang belum terungkap. Jadi mungkin nanti kalau misalkan terungkap ya kita expose itu adalah salah satu keberhasilan, keseriusan kepolisian ya. Polisi. Untuk bagaimana kasus Subang ini akhirnya juga bisa terungkap. Amin, amin Kang Heri. Ya terus begini Kang Heri, memang pembahasan kita banyak sekali ya. Nah, apakah ada konflik masalah sebuah yayasan atau sekolah yang katanya digembur-gemburkan seperti itu? Ini menurut pandangan analisa, ini analisa bukan yang kita yang sebenarnya real seperti itu cerita. Ada nggak kira-kira motif dari sekolah atau yayasan atau yang lainnya Kang Heri? Ini pandangan analisa Kang Heri bagaimana? Jadi gini, kita berbicara dari studi kasus aja ya. Dari kasus-kasus yang ada di negeri ini. Ada istilah yang mengatakan harta, tahta, wanita dan wanita. Kan seperti itu. Kalau misalkan dikaitkan dengan harta seperti apa dan bagaimana, berarti apa sih yang menjadi income keluarga itu dari apa namanya kegiatannya apa, bidang usahanya apa, berarti dari harta tuh. Sekarang dari tahta berarti misalkan terkait misalkan kedudukan atau kapasitas. Misalkan di perusahaan itu ada sebuah direktur, misalkan manajer atau apa. Ini kan persoalan tahta. Ini kan persoalan kekuasaan, misalkan. Ya berarti bisa masuk juga. Terus terkait persoalan wanita, ya istilahnya kalau menurut saya ini ketiga faktornya ini juga ya bisa saja sih. Masuk ya. Cuman kan yang menjadi persoalan tetap sebenarnya ini akhirnya kan berbicara motif nih. Iya kan? Ya dari ketiga ini harta, tahta, wanita kemana gitu loh. Ya motif kan. Apakah mungkin ada salah satu atau bagaimana kan seperti itu. Oke Kang Heri. Nah banyak sekali dulu yang dibahas. Ya kita sudah membahas saksi, definisi yang melihat, mendengar, menyaksikan ya. Nah apakah Kang Heri ini kira-kira analisa kita ya. Apakah mencurigai terhadap saksi kan ratusan saksi nih. Apakah ada rasa curiga terhadap para saksi di kasus Subang ini seperti itu? Kalau curiga dalam wajar hati, ya sebetulnya ada ya. Ada, betul. Kalau curiga semua orang juga pasti memiliki kecurigaan. Wong saya bilang, saya juga kan istilahnya pasti timbul pertanyaan, ada apa nih Kang Heri? Iya. Ya kan? Seperti itu. Jadi ya yang penting kita itu jangan menuduh. Karena kalau berbicara sudah menuduh, berarti kita harus memiliki alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, kan seperti itu. Gitu. Ya, oke. Terima kasih. Dulu aku menyimak dari seorang pakar ya, Pak Yasmil Anwar mengatakan penjahat lebih maju dari kepolisian. Ya, selangkah lebih maju dari kepolisian. Ini kan memang pedas juga ya. Nah, jadi kita harus berlomba dengan kejahatan itu sendiri. Lalu menyimak dari Bapak Adrianus Miliala dan turun ke sini ya, ke TKP mengatakan ini pelaku tidak jauh-jauh amat sih. Kalau menurut dia kan. Sebab mungkin melihat dari kehidupan kedua almarhumah ini tidak bergaul seperti bebas seperti itu. Nah, Kang Heri, dalam setiap pembahasan yang sudah banyak dibahas oleh para YouTuber di dalam kasus Subang ini, apakah ada pembunuh bayaran atau tidak ada seperti itu?
Ya, beginilah. Orang kan tadi bilang ya, orang melakukan tindak kejahatan itu karena beberapa faktor. Ya kan ya? Betul, ya. Misalkan faktor harta itu tadi. Misalkan harta ini kan itu hanya bahasa secara umum aja ya. Iya. Sebetulnya karena memang dia sudah terjepit juga gitu loh. Sehingga dia misalkan usaha ke sana kemari, itu juga sudah susah. Gitu kan ya? Jadi apabila ada orang yang menawarkan seperti ini, terus akhirnya juga dia bisa aja nekat kan seperti itu. Untuk melakukan tindakan kejahatan. Gitu loh maksudnya Bang. Ini kasus ada nggak hubungannya dengan masalah ya tentang mobil? Oh, itu kan masuk harta itu ya? Ya, itu sudah kan masuknya analisa. ke harta. Iya, kita kan hanya dugaan-dugaan Kang Heri. Karena ya wajarlah opini, dugaan kita dikemukakan di publik ya. Karena apa? Kasus ini kan mau menginjak 2 tahun sebentar lagi, ya kan? Bahwa Agustus besok tuh 2 tahun, tapi kasusnya masih menggantung. Iya, semoga. Tapi bukan, saya ada satu pertanyaan saja. Oke. Ya kan tadi sudah banyak sekali bertanya kepada saya. Iya. Tadi berbicara terkait kita itu harus berlomba untuk melawan kejahatan ya. Bahasanya kan seperti itu. Ya itu menurut pakar. Aku juga. Iya itu menurut pakar. Tapi kan saya nggak apa-apa dong. Ini kan minta pendapat Bang Jack. Iya oke. Kita itu memang betul menurut saya. Saya membenarkan kita itu harus berlomba. Gitu loh, untuk bagaimana melawan kejahatan. Itu sebuah statement yang bagus. Nah, saya bertanya kepada Bang Jack, kalau terkait pengungkapan kasus, sebetulnya tanggung jawab siapa? Kalau terkait ini agar tidak jelas, agar jelas. Kalau terkait pengungkapan kasus ya polisi, ya kan? Sekarang kejahatan di dalam kasus Subang dilakukan oleh siapa? Oleh pelaku. Iya, oleh pelaku. Iya. Nah, kalau diibaratkan tadi apa yang berarti kan yang berlomba itu yang lebih memiliki kewenangan berarti sudah dijawab? Sudah. Siapa tadi? Polisi. Nah, kalau sekarang diibaratkannya melawan kejahatan, di dalam kasus Subang ini kejahatan kan belum terungkap. Iya. Berarti kalau misalkan balap kira-kira sekarang dalam posisi saat ini duluan mana? Itu gini Kang Heri, itu kan sindiran pedas. Iya. Dari seorang pakar. Enggak, iya betul. Ya kan? Ini mah gini, kalau sekarang balap, kalau sekarang lagi berbalap untuk berlomba, saya yakin nih institusi kepolisian sekarang itu sedang berusaha Bang Jack untuk bagaimana bisa mengungkap kasus. Saya yakin juga dengan profesionalisme yang dimiliki oleh kepolisian. Ya. Tidak banyak juga kasus yang lama akhirnya juga terungkap. Ya. Gitu loh. Jadi kan kalau pihak kepolisian itu kerjanya senyap, terkadang tidak perlu dipublish juga kepada kita. Ya. Makanya saya ingin bertanya saat ini, kalau seandainya posisinya berlombanya ini sekarang seperti apa dan bagaimana? Apakah di sini penjahat, di sini orang yang mempunyai kewenangan atau begini atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Jadi Bang Jack bertanya, dijawabnya apa? Iya. Jawabnya tidak usah berbelit. Oh, kita kan berlomba ya? Iya. Berlomba. Iya. Dari kejahatan itu sendiri. Iya. Ya kan? Dan kata Pak Ismail itu kan mengatakan seperti itu. Kejahatan selangkah lebih maju. Betul. Dari kepolisian. Iya. Nah, kita harus berlomba dengan kejahatan itu sendiri, katanya seperti itu. Intinya gini kan, kalau kita itu sebetulnya hanya terkait mewartakan perkembangan, baik terungkap belum terungkap. Tadi kan sudah dijawab oleh Bang Jack, siapa yang memiliki kewenangan? Polisi. Ya, jadi kalau seandainya sekarang berlomba, yang lebih duluan siapa? Yang lebih duluan, penjahat. Pelaku yang belum tertangkap. Iya, penjahat. Gitu. Jadi ngejawab gitu aja kok repot sih.